Ucok menyalakan mesin bas ALS yang telah menua tapi tangguh itu. Jalanan medan yang basah oleh hujan dini hari membuat lampu depan bas memantul di aspal gelap. Penumpang mulai naik, sebagian terkantuk-kantuk, sebagian terlihat cemas dengan kabut tebal yang menutupi jalan. Ucok menepuk setirnya perlahan, seolah berbicara dengan temannya, itu, bas ini bukan sekadar alat, tapi perpanjangan tangannya di lintasan Sumatera. Sejak muda, Ucok dikenal bukan hanya supir ulet, tapi juga pemilik ilmu garang sabit, seni pertarungan yang diwariskan dari leluhurnya. Di jalanan, orang-orang takut padanya, bahkan preman yang biasanya mendominasi jalur Sumatera. Namun malam ini, ada rasa berbeda. Angin malam yang menusuk tulang membawa aroma ancaman yang tak biasa. Di tikungan pertama menuju arah medan tebing tinggi, sebuah mobil van hitam berhenti menutup jalan. Beberapa preman muncul, wajah mereka dipenuhi bekas luka dan tatapan dingin. Mereka menatap Ucok seperti hewan lapar melihat mangsa. "Bayar uang jalan, atau kau akan menyesal," salah satu preman melenguh sambil menunjuk bas. Ucok tersenyum tipis, tangannya menepuk setir bas. "Siapa takut?" gumam Ucok, suaranya rendah tapi tegas. Ia menepikan bas sedikit, mengendurkan rem tangan dengan perlahan. Para preman menertawakan gerakannya, mengira supir tua ini mudah ditakuti. Tapi Ucok bukan supir biasa. Setiap gerakannya mengandung strategi, setiap nafasnya membawa kekuatan tersembunyi. Seorang penumpang misterius yang duduk di barisan belakang menatap Ucok dengan mata tajam. Ada sesuatu di pandangannya, campuran rasa takut dan harapan. Tanpa sepatah kata pun, penumpang itu tahu malam ini akan menjadi malam yang menentukan, bukan sekadar perjalanan biasa. Ucok menatap cermin bas, seakan menantang semua mata yang menyorotinya dari luar. Preman itu maju, mencoba menahan pintu bas. Ucok menurunkan kaca jendela, memperlihatkan wajahnya yang dingin namun tenang. Tiba-tiba, seolah merasakan gerakan tak kasat mata, Ucok mengayunkan tangan, meniru gerakan garang sabit. Bayangan cahaya lampu menari di sekitar bas, seolah sabit raksasa menebas udara. Para preman terhenti, gemetar. Ketegangan memuncak saat suara mesin bas yang biasa stabil berubah menjadi desisan liar. Ban berputar cepat, Ucok menginjak gas sambil menghindari serangan preman yang mencoba naik ke bas. Dengan satu gerakan presisi, ia menabrak roda belakang van preman hingga terlempar ke parit di pinggir jalan. Hujan deras menyamarkan jeritan mereka. Ucok menarik napas panjang, menatap ke depan, jalur Sumatera masih panjang dan penuh rahasia. Penumpang misterius itu tersenyum tipis, menyadari bahwa supir ALS ini bukan sekadar orang biasa, dia adalah penjaga jalan yang akan menghadapi segala bahaya yang mengintai di kegelapan malam. Ucok kembali menyalakan lampu bas, memacu mesin, dan perlahan menembus kabut menuju perjalanan yang lebih berbahaya. Ucok melaju semakin jauh di jalanan basah Sumatera, kabut malam membungkus setiap tikungan. Hujan mulai reda, digantikan suara burung hantu yang mengintip dari pepohonan. Penumpang misterius duduk diam, sesekali menatap peta lusuh yang tergenggam di tangannya. Ucok merasakan getaran aneh, seolah ada mata-mata yang mengikuti busnya dari jauh. Tak lama, bayangan besar muncul di tikungan depan. Sebuah truk hitam besar menghentikan laju bas. Lampu truk menyilaukan, menampakkan sosok tinggi dengan rambut gondrong, wajahnya penuh bekas luka dan tatapan yang tak bisa ditebak. Mat Gondrong, pemimpin preman lintas Sumatera. Anak buahnya bersiaga di sekitar, membentuk pagar hidup yang menakutkan. Ucok menepikan bas perlahan, memicingkan mata ke arah sosok itu. Mat Gondrong melangkah mendekat, suara langkahnya bergema di aspal basah. "Ucok, supir ALS terkenal," suara itu berat, seperti gemuruh yang akan memecah malam. "Aku dengar kau punya kemampuan istimewa." Sebuah senyum tipis muncul di wajah Gondrong, tapi matanya dingin, penuh ancaman. Penumpang misterius menegang, merasakan ketegangan yang luar biasa. Ucok tetap tenang, tangannya sesekali menepuk setir, seperti mengukur jarak dan kekuatan lawan. "Aku hanya supir yang ingin melintas aman," jawab Ucok, suaranya rendah tapi tegas, menantang Mat Gondrong tanpa berkata kasar. Gondrong tertawa pelan, namun menakutkan. "Di jalan ini, tidak ada yang aman. Semua punya harga, dan semua harus tunduk padaku. Aku ingin melihat sejauh mana garang sabitmu bisa membuatku terkesan." Ucok merasakan darahnya memanas. Ini bukan hanya ancaman fisik, tapi juga psikologis. Mat Gondrong ingin menaklukkan nama Ucok dan supremasi ALS.
Seorang anak buah gondrong mencoba maju menekan Bas, mengintimidasi Ucok. Sekali lagi, tangan Ucok bergerak seperti bayangan sabit yang menebas udara. Para preman terhenti, raut wajah mereka berubah, respek bercampur takut. Ucok menyadari, malam ini bukan sekadar pertarungan biasa. Jalur Sumatera sedang diuji, dan ia adalah pion utama di papan ini. Mat Gondrong mengangguk pelan, seolah puas dengan pertunjukan singkat itu. Ini baru permulaan, katanya sambil melangkah mundur, bayangannya menyatu dengan kabut. Jalur ini akan jadi ladang darah jika kau menolak ikut mainanku. Ucok menatap truk hitam yang kini bergerak menjauh, napasnya masih berat, tapi matanya menyala penuh tekad. Bas kembali melaju, hujan mulai reda, tapi udara malam masih penuh ancaman. Penumpang misterius tersenyum tipis, memahami bahwa Ucok baru saja memasuki permainan berbahaya. Jaringan preman lintas Sumatera dipimpin oleh pria sekejam Mat Gondrong. Dan perjalanan panjang ini baru saja dimulai, dengan bahaya yang menunggu di setiap tikungan jalan. Ucok menekan gas Bas ALS dengan hati-hati, menyusuri jalanan yang mulai menanjak ke arah tebing tinggi. Kabut tipis masih menutupi sisi jalan, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak seperti makhluk hidup. Ia merasakan ketegangan yang sama seperti malam sebelumnya, mata-mata preman bisa muncul dari mana saja. Penumpang misterius duduk diam, sesekali menatap Ucok, seolah yakin bahwa supir ini bukan sekadar pengemudi biasa. Di sebuah persimpangan yang sepi, terdengar suara keras ban berhenti. Sekelompok preman lokal menghadang Bas, memblokir jalan dengan kayu dan besi tua. Mereka memandang Ucok dengan mata penuh ancaman. "Ini jalur kami," teriak salah satu preman. "Kau tidak boleh lewat tanpa bayar." Ucok menatap mereka dingin, jantungnya tetap tenang. Tanpa sepatah kata, Ucok menepikan Bas sedikit, menyalakan lampu sorot penuh, menciptakan cahaya yang memantul di logam dan pepohonan. Sekali lagi, ia merasakan energi garang sabit mengalir di tubuhnya, seolah sabit tak kasat mata menari di udara, siap menebas setiap ancaman. Preman itu mulai maju, mencoba menghentikan Bas dengan kayu dan rantai. Ucok menurunkan kaca jendela, senyumnya tipis tapi menakutkan. "Kalian sebaiknya mundur, sebelum terlambat," katanya. Kata-katanya sederhana, namun penuh tekanan. Preman itu malah tertawa, percaya bahwa seorang supir tua ini mudah ditaklukkan. Namun dalam sekejap, tangan Ucok bergerak, bayangan garang sabit menebas udara di sekitar. Preman pertama yang maju tersandung dan terlempar ke parit, menjerit ketakutan. Anak buah preman lain mencoba menyerang, tapi Ucok sudah memprediksi gerakan mereka. Setiap serangan mereka dibalas dengan gerakan sabit yang tepat, cepat, dan mematikan. Tidak ada darah yang terlihat, ilmu garang sabit milik Ucok lebih mengandalkan energi dan intimidasi daripada kekerasan nyata. Namun efeknya cukup untuk menakuti dan melumpuhkan lawan. Penumpang misterius terkesiap, namun juga tersenyum tipis. Ia tahu, ini baru permulaan. Ucok membuktikan bahwa setiap tikungan di jalur Sumatera bisa menjadi medan pertempuran, dan ia siap menghadapi apapun yang menunggu di depan. Preman yang tersisa mundur, ketakutan, dan berlari ke hutan di pinggir jalan. Ucok menarik napas panjang, menepikan Bas ke bahu jalan untuk memastikan tidak ada yang mengikuti. Mata malam masih mengawasi setiap gerakan. Ia menoleh ke penumpang misterius, yang kini menatapnya dengan rasa hormat. "Kau benar-benar berbeda dari supir lain," kata penumpang itu, suaranya pelan tapi jelas. Hujan mulai turun lagi, menambah aroma tanah basah dan kabut dingin. Bas ALS melaju perlahan, meninggalkan preman yang ketakutan di belakang. Namun Ucok tahu, ini baru permulaan. Mat Gondrong dan jaringan preman lintas Sumatera tidak akan tinggal diam. Dan ilmu garang sabit miliknya akan terus diuji, malam demi malam, tikungan demi tikungan. Di markas tersembunyi di pinggir hutan Sumatera, Mat Gondrong duduk di atas kursi kayu besar, wajahnya diterangi cahaya lampu minyak yang berkelap-kelip. Anak buahnya melingkar di sekeliling, tegang dan waspada. "Ucok, supir ALS itu bukan sembarang orang," suara Gondrong berat dan dingin. "Ilmu garang sabitnya membuat siapapun takut. Kita butuh strategi lain, bukan sekadar serangan frontal." Gondrong mengetuk meja kayu dengan tinjunya, menciptakan dentuman yang membuat anak buahnya menunduk. Ia tahu, preman lokal yang menghadang Bas Ucok hanyalah percobaan. Ini adalah ujian awal, dan hasilnya sudah jelas, Ucok berhasil mengalahkan mereka tanpa cedera serius. "Kita tidak bisa menang dengan kekuatan biasa,"
lanjutnya, mata tajam menatap anak buahnya. Kita harus bermain licik, dan menunggu saat yang tepat. Seorang preman muda mengusulkan, kita bisa menyergap Bas di tengah hutan, atau merusak jembatan agar Ucok terjebak. Gondrong menggeleng pelan, senyum tipis muncul di wajahnya. Itu terlalu mudah ditebak. Ucok bukan supir biasa, dia membaca gerakan lawan seperti membaca jalan. Kita butuh jebakan yang lebih rumit, memanfaatkan rasa takut dan rahasia di dalam Bas. Gondrong berjalan mondar-mandir di dalam markas, rambut gondrongnya menutupi sebagian wajah. Ia menatap peta jalan Sumatera, menandai setiap tikungan rawan, jembatan sempit, dan pos polisi yang bisa dimanfaatkan. Ini bukan hanya tentang kekerasan, katanya pelan. Ini tentang psikologi. Kita akan membuat Ucok merasa terkepung, dan baru kemudian menekan dia. Anak buahnya mulai merencanakan langkah demi langkah, menyebar informasi palsu, menempatkan preman bayaran di jalur yang berbeda, dan menunggu momen ketika Bas ALS memasuki hutan paling sepi. Gondrong menambahkan, dan jangan lupa, ambil barang yang dibawa penumpang misterius itu. Jika kita mendapatkannya, Ucok akan kehilangan kendali. Di malam yang sama, Ucok melanjutkan perjalanan dengan Bas ALS, tidak menyadari rencana licik yang sedang disusun. Ia hanya merasakan udara malam yang semakin berat, seperti ada sesuatu yang mengikuti Bas dari jauh. Penumpang misterius tetap diam, tapi aura misteriusnya terasa lebih kuat. Mereka berdua tahu, ancaman besar belum muncul, tapi malam ini sudah menandai permulaan badai. Hujan deras mulai turun, memantul di kaca Bas dan mengaburkan jalan. Ucok menekan gas perlahan, mata tetap fokus di depan. Di balik kabut, bayangan truk hitam dan sosok Mat Gondrong perlahan muncul di pikirannya, seperti bayangan gelap yang menunggu saatnya untuk menyerang. Ucok menatap penumpang misterius, menghela napas panjang, dan berkata dalam hati, ini baru permulaan, aku harus siap menghadapi apapun yang datang. Bas ALS melaju menembus malam, menuju tikungan-tikungan berbahaya yang akan segera menjadi medan ujian sesungguhnya bagi ilmu garang sabit miliknya. Ucok memacu Bas ALS di tengah malam. Hujan yang turun deras membuat aspal licin dan kabut semakin tebal. Jalanan yang sepi membuat setiap suara terdengar jelas, deru mesin, gemericik hujan, hingga langkah kaki yang samar di pinggir jalan. Penumpang misterius tetap diam, tapi tatapan matanya kini lebih waspada, seperti merasakan sesuatu yang tidak terlihat. Di tikungan sempit, seorang rekan supir ALS yang selama ini tampak setia tiba-tiba menghentikan Bas secara mendadak. Ucok, maaf. Aku harus bilang ini, katanya sambil menatap ke arah gelap hutan. Ucok menahan napas, merasakan aura yang berbeda dari orang yang ia percayai. Ada ketegangan halus, seperti pedang tersembunyi siap menebas. Seketika, beberapa preman muncul dari balik pepohonan, menutupi jalan dan mengepung Bas. Raut wajah mereka dipenuhi keganasan, tapi yang paling mengejutkan adalah pandangan rekan supir itu, ada rasa takut campur iri, dan diam-diam bekerja sama dengan preman. Ucok menepikan Bas sejenak, matanya menatap tajam, membaca pengkhianatan yang baru saja terungkap. Ucok menghela napas panjang, lalu menyalakan lampu sorot ke arah preman. Bayangan garang sabit seolah menari di udara, membuat preman pertama yang maju terhenti, gemetar ketakutan. Pengkhianatan itu membuatnya marah, tapi ia tahu kemarahan harus dikendalikan, setiap gerakan harus presisi untuk mengalahkan musuh yang mengepung. Anak buah preman mencoba memanjat Bas, sementara rekan supir itu berdiri di samping, tampak ragu-ragu. Ucok bergerak cepat, mengayunkan tangan seolah menebas sabit tak terlihat, energi garang sabit terpancar kuat. Preman terlempar ke tanah satu persatu, terhuyung-huyung, sementara pengkhianat itu menatap dengan campuran takut dan penyesalan. Penumpang misterius akhirnya turun dari kursi, menatap pengkhianat itu dengan dingin. Kepercayaanmu bisa membunuh semua orang di Bas ini, katanya pelan, suaranya menusuk hati. Pengkhianat itu menunduk, menyadari kesalahannya, tapi kini ia tidak bisa kembali. Ucok tetap fokus, napasnya stabil, matanya tetap menatap jalan di depan. Hujan semakin deras, membuat jalan seperti sungai kecil yang memisahkan Bas dari hutan gelap. Ucok menekan gas perlahan, menghindari pohon dan batu, sambil tetap mengontrol energi garang sabit. Setiap detik adalah pertarungan, setiap tikungan bisa menjadi jebakan. Malam ini, pengkhianatan telah menguji tidak hanya kekuatannya, tapi juga ketenangannya. Bas ALS akhirnya menembus hutan gelap,
meninggalkan para preman yang kalah dan pengkhianat yang terpukul rasa bersalah. Ucok menatap penumpang misterius, berkata dengan tenang, jalur ini lebih berbahaya dari yang kukira, tapi aku tidak akan menyerah. Malam masih panjang, dan perjalanan mereka baru memasuki babak yang lebih menegangkan. Hujan mulai reda, meninggalkan aroma tanah basah yang tajam. Bas ALS melaju di jalanan licin Sumatera, lampu depan menembus kabut tipis. Penumpang misterius menatap keluar jendela, diam tapi penuh waspada. Ucok merasakan ada sesuatu yang berbeda, ada rahasia yang disembunyikan, sesuatu yang penting dan bisa mengubah jalannya malam ini. Saat bas memasuki sebuah tikungan terpencil, penumpang itu akhirnya berbicara. Ucok, kau harus tahu, suaranya serak tapi tegas, barang yang kubawa bukan sembarang dokumen. Jika jatuh ke tangan Mat Gondrong, seluruh jaringan kita akan hancur, dan banyak nyawa akan terancam. Ucok menatapnya dengan seksama, merasakan beban berat yang kini berada di tangannya. Ucok menarik napas panjang, memandang jalan di depan. Hatinya bergetar, tapi ia tahu ketenangan adalah kunci. Tenang saja, bas ini, jalur ini, dan aku, kita akan melewati semua rintangan, ucapnya mantap. Ilmu garang sabit berdenyut di dalam tubuhnya, memberi energi sekaligus fokus untuk menghadapi segala ancaman. Di sebuah jembatan sempit, bayangan truk hitam muncul dari kejauhan, Mat Gondrong dan anak buahnya sudah menunggu. Ucok menegakkan punggung, mengetahui bahwa ini adalah ujian sesungguhnya. Penumpang misterius menatap ke arah Gondrong, wajahnya tegang, tapi ada rasa yakin bahwa Ucok mampu menghadapi ini. Preman-preman kecil mulai bermunculan di kedua sisi jalan, mencoba menakut-nakuti dan memaksa bas berhenti. Ucok menekan gas lebih dalam, ban ALS berdecit di aspal basah, cahaya lampu sorot menari-nari di pepohonan. Dengan satu gerakan, tangan Ucok seolah mengayunkan sabit raksasa yang tak terlihat, menahan gerak musuh dan membuat mereka mundur sejenak. Ucok menoleh ke penumpang misterius, berkata, aku mengerti sekarang. Barang ini penting, lebih dari sekadar dokumen. Jangan khawatir, selama aku di sini, tidak ada yang akan menyentuhmu. Penumpang itu menunduk, menahan napas, seolah lega tapi juga sadar bahwa jalan ke depan semakin berbahaya. Mat Gondrong tertawa pelan dari kejauhan, bayangan truk hitamnya seolah menelan cahaya malam. Ucok, kita belum selesai, gumamnya, napasnya memburu, tapi matanya penuh strategi. Ia tahu, rahasia penumpang itu bisa menjadi kunci untuk mengalahkan Ucok, dan ia bersiap memanfaatkan setiap peluang. Ucok menarik napas panjang, menatap jalan berliku di depan. Setiap tikungan, setiap bayangan hutan, kini menjadi medan ujian. Bas ALS melaju tanpa ragu, garang sabit di tubuh Ucok siap menghadapi apapun. Malam ini, rahasia penumpang misterius mulai terungkap, dan pertarungan nyata dengan jaringan Mat Gondrong akan segera dimulai. Ucok menepikan bas ALS di tepi sungai kecil, jauh dari jalur utama. Malam gelap membungkusnya, hanya diterangi lampu bas yang remang. Penumpang misterius duduk di kursi belakang, menatap Ucok dengan tatapan penuh harap. Kau harus siap, Mat Gondrong tidak akan membiarkan kita lewat begitu saja, katanya. Ucok hanya mengangguk, wajahnya serius, matanya menyala penuh tekad. Ia keluar dari bas, menapaki tanah basah sambil menarik napas dalam. Setiap tetes hujan yang tersisa di daun dan tanah seolah menjadi latihan meditasi baginya. Garang sabit bukan sekadar ilmu, tapi cara hidup. Malam ini, Ucok berlatih memanipulasi energi sabit tak kasat mata, memperkuat refleks dan kecepatan geraknya. Ucok memvisualisasikan setiap preman yang pernah menghadapinya, gerakan mereka, kelemahan mereka. Setiap ayunan sabit di udara tak hanya latihan fisik, tapi juga latihan mental. Ia menekankan setiap energi pada titik tertentu, membayangkan diri menghadapi Mat Gondrong sendiri. Dalam hatinya, tekad satu, tidak ada yang boleh menghentikan jalannya. Penumpang misterius memperhatikan dari jauh, terkadang mengangguk setuju. Kau kuat, tapi Mat Gondrong bukan preman biasa. Ia licik, dan akan memanfaatkan setiap kesalahanmu, ucapnya. Ucok menatapnya, senyum tipis muncul. Kalau begitu, aku harus lebih licik darinya, jawabnya, matanya tetap fokus pada bayangan malam yang bergerak di sekeliling sungai. Latihan berlanjut hingga fajar mulai muncul, cahaya tipis matahari menyinari kabut sungai. Tubuh Ucok basah kuyup, tapi matanya tetap tajam.
Ia sudah mempersiapkan strategi untuk setiap tikungan di Jalan Sumatera, di mana preman akan muncul, di mana jebakan menanti, bahkan kemungkinan pengkhianatan dari sekitar. Ucok kembali ke bas, memeriksa mesin dan ban. Ia tahu bahwa kesiapan fisik saja tidak cukup, strategi dan ilmu garang sabit harus bersatu dengan perhitungan cerdas di jalan. Penumpang misterius kini memberikan senyum tipis, seolah yakin bahwa Ucok siap menghadapi badai yang akan datang. Di kejauhan, bayangan truk hitam mat gondrong tampak bergerak pelan di sepanjang jalan. Ucok menatap ke arah itu, napasnya dalam tapi tenang. Ini bukan sekadar pertarungan fisik, gumamnya. Ini tentang siapa yang lebih cepat membaca gerakan lawan, dan siapa yang lebih berani menghadapi. Kegelapan malam, bas ALS melaju lagi, kali ini dengan kecepatan penuh namun tetap terkontrol. Setiap tikungan, setiap pepohonan yang bergoyang oleh angin, menjadi latihan lanjutan dalam pikirannya. Malam ini, Ucok siap, dan jalur Sumatera yang berbahaya tidak lagi menakutkan. Sekarang ia adalah pemburu di medan yang ia kenal, bersiap menghadapi mat gondrong dan jaringan preman yang menanti. Bas ALS meluncur pelan di jalan sempit, kabut tipis menutupi permukaan sungai yang berkelok di bawah. Di kejauhan, bayangan truk hitam mat gondrong sudah menunggu di jembatan sempit yang hanya cukup untuk satu kendaraan. Ucok menegakkan punggungnya, tangan tetap disetir, mata menatap lurus ke depan. Ini adalah pertarungan yang selama ini ia persiapkan. Saat bas mendekat, anak buah gondrong muncul dari hutan di kedua sisi jembatan, membentuk barikade. Mereka memblokir jalan, sambil mengangkat senjata dan rantai tua. Penumpang misterius menahan napas, mengetahui bahwa malam ini bukan sekadar duel fisik, ini adalah ujian strategi, refleks, dan ilmu garang sabit Ucok. Ucok menurunkan kaca jendela, senyum tipis muncul di wajahnya. "Siap?" tanyanya pelan, suaranya dingin tapi penuh keyakinan. Seketika, tubuhnya memancarkan aura yang sulit dijelaskan, energi garang sabit bergerak di sekitar tangannya, membentuk bayangan sabit raksasa yang seolah menebas udara. Para preman tersentak, langkah mereka ragu. Anak buah gondrong mencoba maju serentak, menendang pintu bas dan memukul dengan kayu. Ucok menekan gas sambil memutar setir, bas menari di atas jembatan sempit. Dengan satu gerakan presisi, ia menebas udara, energi garang sabit terpancar, preman yang menyerang pertama terlempar ke tepi jembatan, hampir jatuh ke sungai deras di bawah. Mat gondrong muncul dari truk, menatap Ucok dengan mata penuh amarah. "Kau pikir hanya dengan trik murahan itu bisa mengalahkanku?" teriaknya. Gondrong menurunkan kaca truk, mengeluarkan senjata tajam, namun aura Ucok tetap tenang dan fokus. Malam ini, hanya satu yang bisa keluar sebagai pemenang. Pertarungan sengit berlangsung. Ban bas berdecit, ranting patah di sekitar jembatan, air sungai beriak karena gerakan preman yang tercebur. Ucok memanfaatkan setiap gerakan, setiap celah, menebas dengan presisi energi garang sabit. Setiap serangan lawan dibaca, setiap langkahnya diantisipasi. Kekuatan dan strategi berpadu sempurna. Penumpang misterius berdiri di kursi belakang, menahan napas saat melihat Ucok menaklukkan preman demi preman. Ia tahu, ini bukan sekadar kemenangan fisik, Ucok telah menunjukkan bahwa ilmu garang sabit dan tekad yang kuat bisa menghadapi jaringan mat gondrong yang paling brutal sekalipun. Akhirnya, para preman terlempar ke tepi jembatan, truk gondrong berhenti, dan bayangan mat gondrong menunduk sementara. Ucok menarik napas panjang, menepikan bas, menatap sungai deras di bawah. Duel pertama selesai, tapi ia tahu, pertarungan sesungguhnya dengan mat gondrong belum usai. Jalur Sumatera masih penuh ancaman, dan malam-malam mendatang akan lebih berat dan berbahaya. Malam semakin pekat di jalan lintas Sumatera, hanya suara mesin bas ALS dan gemericik hujan yang terdengar. Di ujung jalan sempit, truk hitam mat gondrong berhenti, lampu depan menyilaukan kabut. Gondrong keluar perlahan, menatap Ucok dengan mata yang menyala penuh amarah dan kebencian. "Ini malammu, Ucok, aku akan menuntaskan semuanya," katanya, suaranya bergema di pepohonan sekitar. Ucok menatap balik, tubuhnya tenang tapi aura garang sabit mengalir kuat. "Kalau begitu, bersiaplah," jawabnya. Setiap detak jantungnya selaras dengan energi sabit yang tak kasat mata, seolah bayangan tajam menari di udara menunggu saat yang tepat untuk menebas lawan. Jalanan sempit di antara pepohonan berubah menjadi arena pertarungan mereka. Pertarungan dimulai. Gondrong menyerang dengan cepat, senjatanya menebas udara, namun Ucok menghindar lincah,
setiap gerakannya sudah diprediksi. Energi garang sabit terpancar dari tangannya, membuat setiap tebasan gondrong meleset, atau hanya mengenai bayangan. Pepohonan bergoyang, tanah berdebu karena gerakan cepat mereka. Ucok memanfaatkan kecepatan bas ALS, memutar setir, menabrakkan kendaraan perlahan untuk mengganggu keseimbangan gondrong. Trik ini berhasil membuat gondrong kehilangan pijakan, sementara Ucok meluncur di sisi jembatan sempit, napasnya tetap stabil, matanya tetap fokus. Garang sabit bukan sekadar kekuatan, tapi intuisi dan strategi. Gondrong melancarkan serangan terakhir, lebih brutal dan cepat dari sebelumnya. Namun Ucok sudah mengantisipasi gerakan itu. Dalam satu gerakan sinkron, tangan dan tubuh Ucok menebas bayangan sabit yang tidak terlihat, menghentikan serangan gondrong seketika. Percikan cahaya dari energi garang sabit menyinari wajah gondrong, menunjukkan kekagetan dan rasa takut yang jarang terlihat. Ucok menyerang balik dengan presisi, menekan gondrong hingga jatuh ke tanah, napasnya berat dan wajahnya menegang. Gondrong mencoba bangkit, tapi tubuhnya lemah akibat energi lawan yang menembus setiap celah pertahanannya. Malam itu, duel mereka bukan sekadar pertarungan fisik, tapi pertarungan strategi, keberanian, dan kekuatan yang tak kasat mata. Penumpang misterius berdiri di kursi belakang bas, menahan napas. Ia tahu, kemenangan Ucok malam ini bukan sekadar kemenangan pribadi, tapi kemenangan atas ancaman jaringan preman yang telah menguasai jalur Sumatera. Gondrong kini terkapar, matanya menatap Ucok dengan rasa hormat sekaligus dendam yang belum padam. Pertarungan belum sepenuhnya selesai, tapi puncak telah tercapai. Ucok menarik napas panjang, menepikan bas ALS, menatap jalanan yang sunyi. Hujan mulai reda, kabut menipis, dan bintang muncul di langit gelap. Malam ini, ia menang, tetapi ia tahu, lintasan Sumatera masih penuh bahaya, dan mat gondrong tidak akan berhenti begitu saja. Ucok menyalakan lampu bas, memacu mesin, dan bersiap menghadapi babak terakhir dari perjalanan yang penuh darah dan rahasia ini. Fajar menyingsing di langit Sumatera, cahaya lembut menembus kabut yang tersisa di jalanan basah. Bas ALS melaju perlahan, meninggalkan jejak ban di tanah basah. Ucok duduk di kursi supir, tubuhnya lelah tapi matanya tetap bersinar. Malam penuh pertarungan telah berakhir, dan jalur Sumatera kini terasa sedikit lebih aman, meski ancaman selalu mengintai. Penumpang misterius menatap keluar jendela, senyum tipis muncul di wajahnya. Dokumen rahasia yang ia bawa kini aman di tangan mereka. Kau berhasil melewati semua rintangan, ucapnya pelan. Ucok hanya mengangguk, menahan rasa lega yang sulit diungkapkan. Malam itu bukan hanya tentang pertarungan fisik, tapi tentang keberanian dan kepercayaan. Ucok menatap jalan di depan, pepohonan bergoyang pelan oleh angin pagi. Ia tahu, mat gondrong tidak akan menyerah begitu saja, suatu hari, mereka mungkin akan bertemu lagi. Namun malam ini, Ucok membuktikan bahwa ilmu garang sabit dan ketenangan hati bisa menghadapi siapapun, bahkan penguasa jalanan yang paling kejam sekalipun. Sementara itu, anak buah preman yang kalah dan para pengkhianat di jalur Sumatera kini menyadari siapa yang menguasai jalan. Nama Ucok, supir ALS asal Medan dengan ilmu garang sabit, mulai menyebar, menimbulkan rasa takut sekaligus hormat. Jalanan yang dulu dipenuhi preman kini perlahan berubah, meski belum sepenuhnya aman. Keberanian dan kekuatan Ucok menjadi simbol perlindungan bagi penumpang yang melintas. Ucok menarik napas panjang, mengingat semua malam-malam gelap yang ia lalui, pengkhianatan, serangan preman, dan pertarungan dengan mat gondrong. Semua itu membuatnya lebih kuat, lebih waspada, dan lebih bijaksana. Bas ALS, yang telah menemaninya sepanjang perjalanan, kini terasa seperti sahabat setia yang memahami setiap gerakan dan keputusan. Penumpang misterius turun di persimpangan kecil, menyerahkan dokumen penting kepada pihak yang menunggu di ujung jalan. Terima kasih, Ucok, kau bukan sekadar supir, ucapnya sambil melangkah pergi. Ucok tersenyum tipis, menyadari bahwa malam-malam berbahaya ini membentuknya menjadi sosok yang lebih dari sekadar pengemudi. Ia adalah penjaga jalanan, pelindung penumpang, dan penguasa garang sabit di jalur Sumatera. Ucok kembali menyalakan mesin bas, memacu kendaraan ke arah matahari pagi yang mulai naik. Jalanan masih panjang, tikungan masih banyak, dan bahaya bisa muncul kapan saja. Namun kali ini, ia tidak takut. Setiap bayangan di pinggir jalan, setiap hembusan angin, adalah tantangan yang bisa dihadapi dengan keberanian, strategi, dan kekuatan yang ia miliki.
Lintasan baru dimulai. Bas ALS terus melaju di jalanan Sumatera yang terbentang luas. Ucok memimpin dengan keyakinan penuh, siap menghadapi segala kemungkinan di masa depan. Malam penuh pertarungan telah berlalu, dan hari baru membawa harapan, keberanian, dan legenda baru. Ucok, supir ALS asal Medan dengan ilmu garang sabit, penjaga jalanan Sumatera yang tak tergoyahkan.